Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus Masjid Baitus Salam, para sepuh, para hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah subuh. Pertama, mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bertemu dan bertatap muka. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa satu kemanfaatan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama diaturi yang panitia kongkon silaturahmi, maka kula bagian udan gan mangkat karena wis diaturi dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyam sudah rizqahu wa yunsa'a bi asarihi wal yasil rahimah. Sapa bae wong kang seneng silaturahmi ning masjid karo tangga, karo sedulur, karo batur, nomor setunggal bakal arep dijembaraken rezeki. Nomor loro wong kang kiyeng silaturahmi arep dipanjangaken umure. Artinya apa? Kang mau beli ketemu dadi ketemu pun arane panjang umur. Saiki akhir-akhir ini silaturahmi wis berkurang, sehingga sedulur karo sedulur iku wis beli pada kenal karena jalinan silaturahmi berkurang. Maka kula mriki maksude inggih punika silaturahmi kang darta Ari Kedung Jayaku sedulur nom sing Kedung Dawa. Jadi mawe desaku Kedung Dawa, wong silorok bakal sembayang Jumat kumana kabeh. Anak kang numpak pit, anak kang melaku, dulur-dulur mangkat sembayang Jumat ning Masjid Kedung Dawa, ya Kebon Kunir, ya Siledu, iku pada salate mana kabeh. Kurang lebih lamun beli salah kayak Pak Haji ya, Pak Haji Rahmi, tahun 1982 itu seiring dengan perkembangan zaman dan penduduk, maka Kedung Dawa dimekar jadi Kedung Jaya, Pilang jadi Kedawung, Kertawinangun jadi Sutawinangun, Kali Baru jadi Kali Tengah jadi Kali Baru, Gesik jadi Astapadah, maka kecamatane otomatis dimekar maning kang mawe Cirebon Barat, saiki kecamatan kang wolung desa ngetan arane kecamatan Kedawung, kang mana arane kecamatan Tengah Tani. Niku karena perkembangan barang saiki pusat pemerintahan wis berjalan dewek Kedung Jaya, maka butuh tempat peribadatan yaitu gawe masjid. Elingan beli baju tahun berapa? Sekitar 1990-an lah, Kandarta. Iya, 90-an. Digawe Masjid Baitus Salam. Maka saniki
berkembang maning kang mawe masjid siji ning Kedung Dawah ning Kedung Jaya. Menurut catatan Dewan Masjid Indonesia, masjid wis ana 12 sedesa. Daerah mana? Oke. Sehingga dihitung ning Kecamatan Kedawung masjid iku jumlahe 60 masjid. Iku nembe masjid bae 60. Sungguh perkembangan luar biasa. Ning Kedung Dawah kang sempit bae masjid wis ana 5, Pak. Sungguh luar biasa pisan perkembangan. Mudah-mudahan dengan seiring perkembangan masjidnya tambah banyak, jamaahnya tambah banyak, sehingga kedamaian bisa diciptakan dengan rahmatan lil alamin. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan makhluk. Yang pertama namanya malaikat. Malaikat itu cuma sama Allah diberi akal, pikiran. Maka malaikat menerima perintah dari Allah. Ada yang sujud saja, ada yang ruku saja, ada yang tahiyat saja, ada yang zikir saja, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak punya nafsu. Ada lagi yang kedua, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hayawan. Hayawan itu cuma diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lapar, gemerot jare wong Cirebone. Lamunanan lapar, ya berkokok atau apalah gitu, nafsu. Cuma diberi nafsu saja. Itu hayawan. Apa saja bentuk hayawan, itu semua adalah cuma diberi nafsu. Sehingga hayawan tidak diberi akal pikiran. Makanya tidak aneh hayawan dari mulai lahir sampai mati tidak pernah memakai baju. Karena tidak punya akal pikiran. Apalagi beli sepatu. Itu dari mulai lahir. Ada lagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang namanya manusia. Kalau manusia itu sempurna dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, karena apa? Diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diberi akal pikiran. Sehingga alam semesta, baik pegunungan, lautan, daratan, dan seterusnya tidak diserahkan pada hewan, tidak diserahkan pada malaikat, tapi diserahkan kepada manusia. Karena manusianya lengkap. Satu punya nafsu, dua punya akal pikiran. Dengan akal pikirannya manusia, ketika Allah menanamkan tebu, ya, menumbuhkan tebu, maka dengan akal pikiran manusia, tebu bisa jadi gula. Dengan akal pikiran manusia, Allah menumbuhkan kelapa sawit, maka dengan akal pikiran manusia bisa jadi minyak goreng. Itu manusia yang mengelola. Lautan yang kering akan diproduksi menjadi garam. Kemudian yang lain-lainnya, mengalirkan air, pertumbuhan, perekonomian, perikanan, pertanian, dan semua itu diatur oleh umat manusia. Kata Allah, untuk apa itu? Untuk kesejahteraan umat manusia.
Jadi manusia sudah dilengkapi dengan berbagai macam akal pikiran dan nafsunya, sehingga manusia bisa menggapai berbagai macam apa yang dicita-citakan oleh umat manusia. Tetapi kita selaku manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekayaan yang diberikan oleh Allah, maka manusia punya tanggung jawab. Seperti kita, bapak, ibu, punya tanggung jawab semua. Tanggung jawab pada dirinya sendiri, atau tanggung jawab dengan keluarganya, atau tanggung jawab dengan orang lain dan masyarakatnya. Itu yang diberi tugas adalah umat manusia. Kemudian selanjutnya, untuk apa lalu manusianya? Setelah kita berhasil melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, Allah mengingatkan dalam surat Al-Mulk, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, beliau, dialah Allah yang menjadikan mati. Mati itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimanapun orang, walaupun umurnya masih kecil, apalagi yang umurnya sudah tua, itu kalau mati kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa ditolak. Dan Allah juga menciptakan manusia wal hayata dengan kehidupannya. Manusia yang hidup, manusia yang mati, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kita semua hidup? Apakah sekedar untuk menambah penduduk saja? Atau sekedar menghabiskan kekayaan saja, kekayaan alam yang sudah diberikan oleh Allah? Atau manusia hidup hanya sekedar untuk berjalan-jalan saja, atau untuk kepentingan-kepentingan tertentu? Itu tidak. Allah menegaskan, menciptakan mati dan menciptakan hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat berikutnya, ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kita semua yang hidup di muka bumi, yang minum air, yang menghabiskan beras, yang menghabiskan tanaman, yang menghabiskan sayuran, ayyukum a'malu amala, amal yang terbaiknya mana kita ini? Sedang kita umur terus bertambah, baru saja kita telah dihadapi dengan tahun baru. Apa Pak? Hijriah. Mulai bulan apa? Muharram. Terus apa? Terus berapa? Tes Muharram apa? Sofar, Mulud, Syawal Mulud. Tes Muharram apa? Tuh, ini tahun baru Hijriah yang jatuh pada tanggal 1 Muharram kemarin, Jumat kemarin. Ini untuk mengingatkan kita yang masih hidup bahwa tahun kita berganti. Sudah 1446 Hijriah, dimulai dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. 1, 2, sudah sampai 1446 Hijriah. Kadangkala kita lupa, ini tahun Hijriah, tahun baru umat Islam yang dimulai dengan Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah,
Zulhijjah, baru Muharram lagi. Kemudian ada lagi tanggalan aboge, yaitu dimulai dengan Syawal, terus Kapit, terus Rayagung, Suro, Safar, Mulud, Syawal Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Puasa. Iku tanggalan aboge. Kalau tahun Masehi dimulai dengan apal kabeh kun si biasa bayar listrik. Iya, biasa nerima gaji pun bisa pada apal. Tapi bulan-bulan Hijriah sebagai bulannya umat Islam, itu masih perlu anak-anak kita dipelajari, anak-anak kita diberitahu supaya tahu kejadian tahun Hijriah yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketekanan tahun baru, kedatangan tahun baru, ini berarti umur kita makin bertambah. Jangan dikira tahun baru datang lalu kita gembira. Kita malah menyusut umur kita akan dihabisi oleh Allah. Kapan? Tidak tahu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sakit sudah puluhan bulan tapi nggak mati-mati, ada orang yang tidak sakit lagi lalu mati, ada anak kecil mati, ada yang tua masih hidup saja, karena memang itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di tahun baru Hijriah kita harus meningkat. Apa yang harus meningkat? Bukan sekedar materinya yang meningkat, bukan sekedar kendaraannya yang meningkat, bukan sekedar segala urusan masalah dunianya yang meningkat, tapi yang paling penting bagi kehidupan umat manusia adalah amal perbuatan. Kalau tahun kemarin lebih baik daripada tahun sekarang, maka orang itu akan cilaka. Kalau tahun kemarin sama dengan tahun sekarang, itu adalah orang yang merugi. Yang terbaik adalah tahun sekarang lebih baik daripada tahun kemarin. Oleh karena itu, datangnya tahun Hijriah, tahun barunya umat Islam, mari kita memperbanyak amal. Sudah berapa amal yang kita kerjakan tahun yang sudah keliwat? Mari kita mempersiapkan diri melaksanakan amalan-amalan. Amal dengan tenaganya, amal dengan pikirannya, amal dengan ilmunya, lebih-lebih lagi amal dengan harta bendanya. Sudahkah kita semua melaksanakan amal yang wajib, yang sunnah, kemudian melaksanakan yang lainnya? Karena yang penting bagi kehidupan manusia adalah amal. Apapun yang dipegang oleh kita, semua akan menjadi habis kalau kita tidak punya amal. Maka amal kita harus dilaksanakan. Bagaimana caranya kita melaksanakan amal? Sholat, terutama sekali yang sudah menjadi kewajiban umat Islam. Karena banyak umat-umat Islam yang belum melaksanakan sholat, baru beriman, Pak, durung amal. Maka ada 90 ayat di dalam Al-Quran. Kata-kata amanu selalu bergandengan dengan wa'amilu. Artinya iman saja belum cukup, harus dibarengi dengan amal. Sekarang banyak orang yang sudah iman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kepada hari kiamat, percaya kepada Rasulullah, tapi masih banyak yang belum melaksanakan amal sholatnya. Itu artinya baru iman. Karena iman itu bisa yazid
Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bisa naik, iman bisa turun. Bapak-bapak ini termasuk imannya yang naik. Walaupun hujan gerimis, tapi tetap melaksanakan sholat berjamaah subuh. Sungguh luar biasa. Tapi orang yang imannya berkurang, wah, beli sidah ya arep ning masjid, jagate krikis, bokat manastis, bokat ngoy gering, macam-macam. Karena imannya lagi turun. Orang kalau imannya lagi menurun, susah untuk diajak melaksanakan amal yang terbaik. Tetapi kalau imannya sedang naik, maka orang-orang itu sungguh luar biasa. Amal dengan harta bendahnya sebanyak-banyaknya, amal dengan tenaganya, amal dengan pikirannya, amal dengan ilmunya, itu semua beramal. Nabi menyampaikan dalam sebuah wasiatnya, kun aliman au muta'aliman au sami'an wala takun robi'an. Jadilah orang yang mengajarin ilmu, jadilah orang yang muruk ngaji, atau jadilah orang yang mengaji, orang yang belajar, atau jadilah orang yang mendengarkan. Wala takun robi'an, jangan jadi yang keempat, ngaji beli, mulang beli, ngerongokaken beli, fahalaka, maka orang itu akan menjadi rusak. Kenapa? Karena pentingnya ilmu, baik agama maupun ilmu pengetahuan. Karena semua yang kita laksanakan harus didasari dengan ilmu. Imam Az-Zubad pernah menyampaikan dalam sebuah syairnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua perbuatan, semua amal itu harus dibarengi dengan ilmu. Kalau amal tidak dibarengi ilmu, mardudun, bakal akan ditolak. Yang mardud itu bukan hanya haji, tapi sholat juga bisa mardud kalau tidak dibarengi dengan ilmunya. Maka kita terus mengikuti pengajian, kajian, pembelajaran supaya kita menambah ilmu. Sholat, bagaimana dengan sholat yang baik? Supaya tahu rukunnya sholat, supaya tahu batalnya sholat, supaya tahu syaratnya sholat, supaya tahu sunnahnya sholat. Itu dengan ilmu yang telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia, maka amal sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Mari kita beramal. Amal kita untuk apa? Tentu bukan karena siapa-siapa, karena Allah. Sudah kita melaksanakan sholat, itu adalah orang yang beriman dan orang yang amal. Karena di dalam sholat yang namanya doa iftitah yang dibaca setelah takbiratul ihram, bunyinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya sholat, saya ibadah, saya hidup, saya mati hanya lillahi rabbil alamin. Maka dalam keadaan apapun, sholat tidak boleh ditinggalkan. Kalau tidak bisa berdiri, sholat sambil duduk. Kalau sholat tidak bisa duduk, sholat sambil berbaring. Kalau sholat tidak bisa berbaring, sholat sambil berisyarat. Kalau air wudunya atis, maka bisa diganti dengan tayamum. Kenapa? Sholat tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Kalau kita perjalanan, maka sholatnya dijamak dan dikosor.
Ini sungguh kemurahan-kemurahan sangat banyak sekali. Maka kalau orang yang melaksanakan amal dengan sholatnya sudah lengkap berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau kita komunikasi dengan Allah cukup untuk melaksanakan sholat. Maka setelah sholat wajib dilaksanakan 5 waktu, perbanyaklah sholat sunnah, sholat duha, sholat witir. Witirnya kadangkala rame kalau bulan puasa. Bubar bulan puasanya, witirnya ketinggalan lagi. Banyak sholat rawatib, ya, sholat hajat, sholat tahajud, itu mengkomunikasikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Merupakan suatu amal yang harus kita laksanakan. Sudah jelas di antara lunggu dan sujud itu ada bacaan. Bapak, Ibu dan sudah hafal. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah saya. Warhamni, kasihanilah saya. Wajburni, tambahlah saya. Karena kekurangan-kekurangan saya, dosa-dosa saya, kekurangan dalam hal ibadah, kekurangan dalam hal ilmu, kekurangan dalam hal amal. Wajburni ya Allah, minta ditambah. Itu ketika kita lagi sholat. Kemudian selanjutnya setelah wajburni, warfa'ni, ya Allah, angkatlah derajat saya. Jangan jadi kuli saja. Sekali-kali kita pengen jadi mandor. Yang sudah mandor, jadikanlah kami ya Allah supaya diangkat derajatnya, bisa punya perusahaan sendiri, supaya bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Sungguh luar biasa di dalam sholat. Warfa'ni ya Allah, angkatlah derajat kami, anak-anak kami, agar menjadi anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solihah, yang berguna bagi kedua orang tua, nusa bangsa dan agamanya. Warfa'ni, itu ketika sholat. Kemudian selanjutnya, warzukni, ya Allah, berilah aku rezeki ya Allah, dengan niat untuk ibadah, bekerja untuk mencari nafkah, untuk bekal melaksanakan ibadah, berdagang, ya, di pabrik, di mana-mana bertani. Ya Allah, warzukni, ya Allah, berikan saya rezeki untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, dini, semoga Allah menunjukkan kepada saya, minta ditunjukkan. Itu orang lagi sholat. Maka kalau sholatnya banyak, sunnahnya banyak, itu doa itunya lebih banyak lagi. Maka kita nggak usah mikirin ngapalin doa. Sudah cukup doanya di situ saja. Lengkap sekali. Itu komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amal yang harus kita laksanakan. Sebab apa? Kalau kita tidak punya amal, apa yang kita harapkan kalau kita sudah meninggal? Orang itu butuhnya amal. Setelahnya mati nggak punya amal, apa yang diharapkan? Surat Yasin ayat 13 menyampaikan, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah, saya ini mau menghidupkan lagi orang yang sudah mati. Jangan dikira kalau orang sudah mati sudah selesai urusannya. Akan dihidupkan lagi. Nuhyil mauta, kami akan menghidupkan orang yang sudah mati. Beda dengan hayawan yang diberinya nafsu saja. Kalau sudah mati selesai, digorok ayam, digoreng, masuk sama umat manusia. Itu hewan. Sapi dipotong, selesai, nggak ada apa-apanya, masuk ke umat manusia. Selesai.
Tapi kalau kita yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia, yang dilengkapi dengan nafsu dan akal pikiran, maka jelas sekali oleh Allah, nuhyil mauta, mau dihidupkan lagi orang yang sudah mati. Lalu untuk apa setelah dihidupkan? Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, yaitu catatan-catatan dari mulai kecil sampai mati, itu tidak ada yang kelewat, semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat raqib dengan malaikat atid. Maka kita amal baiknya, mana amal buruknya, itu semua naktubu ma qaddama. Semua dari dulu sampai mati di alam kubur itu akan dicatat semua amalnya. Kenapa? Karena yang dibutuhkan amal. Kalau kita di sini hidupnya enak, mewah, senang, tapi tidak punya amal, nanti di sana kegulat. Jadi wong Cirebon, amal kita ini endi kang selama 70 tahun. Terus apalagi yang dicatat? Wa asarohum. Dan bekas-bekas peninggalan yang kita tinggalkan akan tercatat oleh malaikat melalui perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Kedung Jaya, yaitu wa asarohum, membangun masjid. Ini mau dicatat sampai kapanpun. Maka para wali meninggalkan masjid-masjid yang sudah ratusan tahun sebagai peninggalan, catatan amal jariah terus mengalir sampai kapanpun. Itu karena perbuatan amal yang dilaksanakan oleh umat manusia. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, maka kita harus betul-betul melaksanakan amal, karena amal yang terbaik. Ya. Kemudian selanjutnya, amal saja apakah cukup setelah iman? Terus amal masih ada lagi, yaitu amal kita harus lillahi ta'ala. Artinya apa? Harus ikhlas, jangan kepaksa. Kalau sekarang kita melaksanakan sholat kepaksa, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, enak-enak saja. Tapi ketika kita diundang oleh pejabat tinggi, wah, pakaiannya saja sudah rapi. Mau diundang sama Pak Kuwu, harus pakai sepatu. Kalau kita diundang sama orang hajatan, buru-buru beli, Pak. Datang enggak? Datang keburu-buru. Tapi kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sungguh banyak alasan. Banyak alasan-alasan yang harus kita tinggalkan itu. Maka kita harus beramal baik. Sebab apa kita beramal? Karena yang dibutuhkan amal. Ya. Idza mata ibnu Adam ing qata'a amaluhu. Ketika anak putu Adam sudah meninggal dunia, semua amalnya terputus. Hubungan dengan kerabatnya terputus. Sungguh luar biasa. Terputus semua. Hubungan dengan tetangganya terputus. Illa min salasin, yang tidak putus hanya 3. Yang pertama, sodakotin jariyatin, yaitu sodakoh jariah. Apa itu sodakoh jariah? Sodakoh yang terus mengalir, pahalanya sampai mati. Dengan apa kita sodakoh jariah? Bisa kita memberikan tanah untuk wakaf, bisa kita membantu masjid, bisa kita membantu madrasah, membantu pesantren, membantu lembaga pendidikan bagi orang yang mampu dan yang tidak mampu, yang mungkin sekuat dan semampunya. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Semua putus kecuali sedekah jariyah. Maka kita harus memperbanyak sedekah. Apalagi sekarang bulan
Muharram. Hari ini 10 Muharram disunahkan puasa 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10, atau tanggal 10 dengan tanggal 11. Kalau tak puasanya cuma sehari, tanggal 10-nya saja, itu menyerupai ibadah puasanya orang Yahudi. Orang Islamnya harus ditambah kalau Tasu'a dengan Asyura. Artinya apa? 9 dan 10. Kenapa Asyura begitu penting? Karena sungguh luar biasa. Banyak sekali sejarah yang menyatakan bahwa kejadian-kejadian itu berada di 10 surah atau 10 Muharram. Ketika Nabi Nuh alaihi salam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu, maka dicemoohkan oleh umatnya. Nabi Nuh itu bagaimana orang panas kering kayak begini membuat perahu. Akhirnya orang yang nurut, yang taat kepada Nabi Nuh alaihissalam hanya 9 orang, kurang dari 10. Setelah perahunya jadi, maka banjir bandangnya datang, semua umatnya Nabi Nuh habis kecuali 9 orang. Itu dengan Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi pada tanggal 10 Muharram. Maka banyak orang yang menggunakan as-shadaqatu tadfa'ul bala, bahwa sedekah adalah mencegah bahaya. Kenapa? Di 10 Muharram sangat penting. Dulu orang tua kita kalau 10 Muharram itu selamatannya bubur suruh. Apa itu? Ya segala macam pendeman, bolet, campu, dan semua yang dipendem dibikin bubur. Tapi sekarang nggak ada yang doyan. Makanya yang penting kira-kira tolak bala sedekah. Maka kalau orang Cirebon itu banyak melaksanakan sedekah. Bulan Muharram sedekah, bulan Safar sedekah. Apa Pak? Apem. Engkau bulan Maulud sedekah maning. Nasi kuning. Hebat orang Cirebon tuh. Ya, Raya Agung nyembelih kambing. Waduh sungguh luar biasa. Sawal gawe kupat. Tujuannya apa? Bersedekah. Karena bersedekah adalah tatba'ul bala, tolak bala. Oleh karena itu, hari ini ibu bapak yang belum barangkali cari anak yatim, pegang kepalanya, kasih apa? Kasih apa? Kasih ampau. Iya, kalau hari raya Idul Fitri aja kan anak-anak nunggu apa? Nunggu ampau. Nah sekarang hari raya anak yatim harus ampau. Insya Allah nanti saya ini jam 8 di rumah ada kurang lebih 80 anak yatim kumpul. Akan saya santuni semuanya. Kenapa? Karena penting hari raya anak yatim bersedekah untuk tolak bala. Yang belum silakan barangkali 1-2 orang. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena orang yang senang bersedekah bukan akan habis uangnya, tapi terus akan bertambah, bahkan akan selalu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting sekali pada Bapak, Ibu dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bisa pakai sedekah bubur suruh, gampang. Yang hadir di sini dihitung aja ganti selamatannya bubur ayam. Nerima enggak? Kira-kira. Iya. Ini isi intinya apa? Intinya sedekahnya itu. Maka penting bagi kita, sekecil apapun, kita harus melaksanakan berbagi. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, maka sedekah jariah tidak akan terputus. Yang kedua, yaitu apa? Ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Coba, itu akan menjadi amal sampai ke akhirat. Bayangkan itu ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena terus dipakai. Ya, kalau kita di Indonesia kebanyakan madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu umurnya pendek, cuma 54 tahun.
tapi dikenal oleh seluruh dunia. Ilmunya diamalkan semua. Sungguh luar biasa. Banyak orang yang umurnya panjang, tapi amalnya berkurang. Orang yang umurnya sedikit, tapi amalnya banyak. Ini sangat penting. Di kampung, di mana umurnya sudah tua-tua, tapi amalnya nggak ada. Tiap hari hubungan aja di pinggir kali. Ya, mancing. Tidak pernah ada orang sholat Jumat nggak kelihatan. Ada orang berduyun-duyun mau kemana? Nggak kelihatan. Kenapa? Baru iman, belum amal. Maka ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang disalurkan kepada anak-anak kita, itu sangat penting. Kenapa? Karena nanti terus akan menjadi jariah sampai meninggal. Dan selanjutnya adalah yang ketiga, waladun soliha yad'ulahu. Anak soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Anak soleh. Bagaimana sekarang untuk menjadikan anak menjadi anak soleh? Susah. Susah enggak Pak, Bu? Gawe anaknya gampang. Ada yang anaknya 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Orang tua banyak yang punyeng. Kalau anaknya sudah terlibat geng motor. Orang tua sudah keder. Kalau anaknya sudah terlibat minuman keras. Sungguh yang susah orang tua. Maka jadikanlah anak-anak kita anak yang soleh. Bagaimana dengan menjadikan anak yang soleh? Kita harus diawasi. Belajar ngaji, belajar agama. Sekarang di sekolahan SD aja belajar agamanya seminggu cuma 2 kali. Kali 35 menit. Itu pun karo gurunya berangkat. Barang rata-rata kan darta, hari guru agama di sekolahan SD ku wadon. Karena anak saya juga jadi guru agama di SD. Wadon, hari wadon ku keder. Sebute anak wong lahiran, sebute anak ngobeng. Itu. Maka bagaimana supaya anak itu kenal dengan pelajaran agama? Dititipaken ning madrasah. Ning Kedung Jaya ana madrasah. Iya, saiki sekolah madrasah keder. Apa jebot keder? Orang tuanya nanya, Pak. Kenapa je Pak Haji? Harus sekolah madrasah bayar. Sekolah SD beli. Ibu ngerti beli. Hari SD ku gedungnya digawekaken. Gurue digaji, tunjangannya dipai, kursiye dipai, bukuwe dipai, duwite dipai, delot maning dipai mangan. Komplit beli, komplit. Madrasah itu yang ngajari agamanya mules. Sebab apa? Pelajaran agama untuk menjadikan anak ini jadi anak yang soleh susah. Tidak ada perhatian. Orang gajinya cuma 200.000 sebulan. Mulane guru agama gering-gering ing madrasah. Gedungnya singkle, tidak ada yang perhatian. Orang kaya nggak melirik lah, nggak tertarik lah. Padahal itu penting, di situ diajarkan sholat anak-anak kita. Anak-anak kita diajarkan apalan surat-surat pendek untuk sholat. Anak kita dikenalkan dengan sifat wajib Allah, sifat mukhal Allah, sifat wajib Rasul, supaya kenal dengan Kanjeng Nabi. Apalan nama-nama Nabi, apalan bulan-bulan Muharram, tapi kayaknya sekolah madrasah tuh gengsi. Betul Bu? Iya. Kenapa? Kurang perhatian. Maka kula Masya Allah, sungguh luar biasa. Maka pejuang-pejuang yang ngajari ngaji, yang ngajar di sekolah madrasah, sungguh luar biasa kita apresiasikan. Di desa-desa, di kampung-kampung, sungguh luar biasa. Nggak ada yang memperhatikan. Orang tuanya sekarang nggak ngerti. Yaitu apa? Bandingkannya dengan sekolah SD. Wah, itu belum tahu namanya kalau begitu. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Ini penting, Bapak juga yang ngaji, bukan hanya anak kecil yang ngaji, yang dewasa juga kita harus belajar ngaji.
Ngaji apa? Ngaji Al-Quran, ngaji membaca. Sekarang orang yang membaca Quran itu ramai. Kalau bulan, kalau bulan puasa, setelah bulan Syawal, ada suara ngaji enggak? Sepi, sunyi. Loh, kepokoh bulan puasa. Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumah-rumahmu dengan bacaan Al-Quran, bukan ayat kursi, toli dipai figura, toli ditempel ning tembok, dudukun. Tapi kongkon maca Quran ning jero umai, ambir adem, ambir tentrem, ambir ayem, sebab saiki dunia panas. Oleh karena itu banyaklah membaca Al-Quran. Yang belum bisa ngaji bukan kelasnya anak kecil, yang besar juga masih bisa. Supaya di rumah-rumah terdengar suara Al-Quran. Sekarang kalau malam Jumat dulu, Kang Darta masih nganggo delepak. Toli ningkat setitik, Kang dikompo warnanya apa? Partomak. Masih ana wong ngaji Yasin, wani celula-celulu ning omah. Sekarang ada kedengaran enggak malam Jumat di rumah-rumah ngaji? Luar biasa. Artinya apa? Kecintaan kita kepada kalamullah sudah merosot. Maka di madrasah diajarkan surat-surat pendek, diajarkan Al-Quran, diajarkan syarat sholat, batal sholat, akidah, akhlak, Quran, hadis, fikih, sejarah Islam. Sungguh luar biasa. Untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Kalau menjadikan anak yang pinter, gampang. Tapi menjadikan anak yang soleh, yang akhlaknya baik, susah. Apakah orang yang korupsi bukan orang yang pinter? Mereka itu adalah yang pinter-pinter. Tapi akhlaknya tidak ada, maka berbuat salah. Nah, di sini pentingnya kita menjadikan anak-anak kita diperkuat untuk menjadi anak yang soleh. Dibawa ke masjid. Sekarang kita bulan puasa kemarin, kita kunjungan di masjid-masjid Kecamatan Kedawung, hampir yang namanya anak SMP, SD itu nggak ada yang terawih itu. Yang terawih itu orang-orang yang sudah apa? Sudah tua. Ya sekarang aja yang ke masjid itu orang-orang yang sudah umurnya sudah tua. Ini sungguh luar biasa. Pelajaran bagi kita semua. Kenapa? Karena amal semenjak kecil. Ya, kepenting bagi kehidupan. Bagaimana menciptakan anak supaya anak menjadi soleh. Lalu setelah besar taat kepada kedua orang tuanya. Kenapa kalau orang lain sampai hormat, tangannya dicium sama orang lain, begitu hormatnya. Tapi kepada orang tua, Masya Allah, akhlaknya. Ngomong sambil meteng-teng. Kalau pakai bahasa Indonesia sekarang ngomong kromo inggil, bebasan, sudah nggak berlaku bagi anak-anak. Ngomongnya juga bahasa Indonesia, kadang-kala bahasa Indonesia juga kasar. Ini harus diajarin oleh kita semua. Sebagai orang tua yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Ada sebuah cerita. Orang tua mau masuk surga. Lalu datanglah anak. Wahai malaikat, kenapa itu orang tua itu mau dimasukkan kepada surga? Karena beramal baik. Jangan dulu masuk surga. Kita masuk neraka. Sebab kita adalah anaknya orang tua itu. Kenapa kita masuk neraka? Karena orang tua tidak mengajari kepada kita. Gak jadi orang tua mau masuk surga. Karena anaknya itu menjadi anak yang nakal. Ini sangat penting bagi kehidupan. Bagaimana akhlak kita kepada kedua orang tuanya itu. Nah, nanti di situ ya, waladun solihayat ula harus bisa mendoakan. Bagaimana mendoakan kedua orang tua yang sudah mati? Harus kita berdoa. Orang banyak ziarah ke makam Wali Songo, tapi sementara kuburan orang tua setahun sekali aja tidak pernah didoai.
Orang yang sudah mati itu tidak butuh makanan, tapi butuhnya doa dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon kedua orang tua kita diampuni dosa-dosanya. Itu orang tua. Ya, sungguh luar biasa menjadikannya. Maka sangat penting bagi kehidupan umat manusia di mana saja perlu, yaitu mendidik, menjadikan anak supaya menjadi anak yang soleh. Maka kita semua diharapkan agar kita beramal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal alamin. Orang tua nangis kalau tidak dikirimi doa, ya, doanya nunggu dari anaknya. Anaknya nggak bisa doa, nggak datang ke kuburan. Luar biasa. Mulanya ada syair, saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah kanggo njaluk kedonga wacan Quran najan sekalimah lamun ora diparingi banjur balik brepes milih balik ning kuburan nangise mari salli wa sallim iman ala hamada salli iman ala hamada wal ali wal ashab bimam qad wahada wal ali wal ashab bimam qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kesimpulannya, mari kita bersama-sama beramal yang tulus, yang ikhlas dengan tenaga pikiran dan ilmunya. Mudah-mudahan nanti mendapatkan ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menjadi orang yang istiqomah beribadah, istiqomah dengan amalnya, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doa teman. Langsung doa. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa karimina wa nurina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi wa sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil malaa'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah ya Rabb, kami semua hadir di dalam Masjid Baitul Salam dengan membawa salah dan dosa. Ampunilah segala dosa-dosa kami, baik yang kecil maupun yang besar. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan kedua orang tua kita semua yang sudah pada meninggal dunia diampuni dosa-dosanya dan diberikan tempat di sisimu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kita semua yang masih hidup mudah-mudahan diberikan petunjuk istiqomah untuk melaksanakan ibadah dan muamalah agar senantiasa kita menjadi bimbingan darimu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.